Seorang anak muda, pemain lokal, pemain paling jujur yang berani berbicara apa adanya. Ia menyuarakan unek-uneknya, sebuah pemikiran yang sama persis dengan kita, yang selama ini mungkin hanya bisa kita bisikan di ruang-ruang diskusi. Jadi ya bisa dibedakan lah cara pertandingan dan cara gaya bermain ya kita bisa lihat sama-sama. Saya nggak bisa ngomong banyak di sini. Kita semua bisa melihatnya, dan saya tak bisa banyak berkata-kata lagi. Kalimat singkat tapi terasa seperti ledakan. Karena di balik kata-katanya ada kegelisahan dan ada kejujuran yang selama ini tertahan. Lalu muncul suara-suara pembelaan. Kita harus melihat sisi positifnya. Ball possession kita meningkat dan timnas kita sudah mulai berani bermain menyerang. Tapi justru disitulah letak pertanyaannya. Kenapa dengan polosnya kita masuk ke perangkap musuh? Kenapa kita merasa bangga menguasai bola, padahal sebenarnya kita sedang dijebak secara sistematis? Australia bukan tim sembarangan. Mereka tahu cara bermain, dan mereka tahu cara membuat kita terlena. Mereka sengaja menyerahkan bola kepada kita. Mereka sengaja membuat garis pertahanan timnas menjadi tinggi. Dan begitu bola direbut, itulah momen di mana pertahanan kita benar-benar terbuka lebar, seperti gerbang tanpa penjaga. Ini bukan sekadar teori kosong. Ini bukan sekadar analisis dari pengamat. Ini adalah pengakuan langsung dari lawan, dari jantung pertahanan lini tengah mereka, Jackson Irvine. Dan pernyataannya seharusnya menjadi tamparan keras, bukan hanya untuk pemain, tapi juga untuk tim pelatih yang baru. Pemain timnas Indonesia itu sangat cepat, sehingga kami tak punya waktu untuk menguasai bola di lini tengah, ujar Irvine. Tapi yang paling menyakitkan adalah kalimat berikutnya. Begitu kami menembus gelandang bertahan mereka, dan bisa keluar dari tekanan itu, kami cepat saja masuk ke dalam kotak penalti dan yakin langsung mencetak gol. Inilah kata-kata paling telak dari musuh. Ini bukan hanya kritik, ini adalah otopsi taktik terhadap kelemahan kita sendiri. Dan sayangnya, semuanya tertuju pada satu titik yang paling rapuh di lini kita, yaitu gelandang bertahan. Dan dari semua yang ada di posisi itu, satu nama yang paling rentan dieksploitasi adalah Nathan Choaon. Ia bukan pemain buruk, tapi ketika satu celah terlalu mudah ditembus, maka seluruh struktur bisa runtuh. Kita tidak sedang menyerang Nathan secara individu. Kita sedang membicarakan kelemahan sistemik yang telah dibaca habis oleh lawan. Dan inilah kenyataan pahit yang harus kita telan. Bahwa musuh telah membaca kita, menganalisis kita, dan memanfaatkan celah kita. Sementara kita masih terbuai oleh istilah total football. Filosofi